Tahukah kamu bahwa negara-negara di Amerika Latin merupakan negara yang dulunya dijajah oleh Spanyol? Penyatuan satu negara merdeka yang diproklamasikan sebagai Republik Kolombia oleh Kongres Angostura pada bulan Desember 1819 ini dikenal dengan nama Gran Colombia. Gran Colombia terdiri dari Granada Baru, Venezuela, dan Ekuador yang memiliki ras beragam dan berbeda satu sama lain. Namun, pasca kemerdekaan dan masa pemerintahan Presiden Bolivar dan Francisco de Paula Santander berkuasa, banyak sekali masalah internal, yakni kurang bersatu sebab jarak yang cukup jauh di antara bagian-bagian negaranya, transportasi yang primitif, dan kurangnya ikatan sosial, budaya, dan ekonomi. Masing-masing kawasan memiliki spesialisasi barang untuk diekspor, seperti Venezuela yang dulunya merupakan kawasan penghasil kakao, kopi, dan kapas, Granada Baru yakni penghasil kapas dan tembakau, dan Ekuador yakni penghasil tembakau. Masalah lainnya yakni Gran Colombia menganut sistem pemerintahan sentralis dan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa keadaan wilayah Gran Colombia yang cukup luas serta berjauhan justru membuat negara tersebut sulit untuk berkomunikasi. Masalah-masalah yang tidak dapat diatasi oleh pemerintah Gran Colombia membuat Venezuela melakukan pemberontakan pada tahun 1826 yang dipimpin oleh Antonio Páez, yang dikenal dengan Revolusi Morocoyes. Revolusi ini merupakan gerakan politik separatis yang pada awalnya menuntut otonomi yang lebih besar lagi bagi Venezuela. Tetapi, setelah Simón Bolívar mundur pada tahun 1830, gerakan ini kemudian berhasil mencapai kemerdekaan Venezuela dari Gran Colombia. Sekarang, mari kita lihat dari konsep self-determination. Self-determination melihat bahwa kelompok menafsirkan penentuan nasib sendiri dengan mencerminkan perjuangan, pengalaman, dan sejarahnya. Sehingga, perjuangan melalui Revolusi Morocoyes tahun 1826 untuk menjadi negara merdeka terlepas dari Gran Colombia disebabkan oleh sistem pemerintahan dari Gran Colombia itu sendiri dan berbagai masalah yang ada di Gran Colombia. Sehingga, rakyat Venezuela kemudian menjadi kelompok anti pemerintah pusat. Venezuela memperjuangkan identitasnya untuk menjadi negara merdeka dan menyadari potensi dirinya sendiri sebagai penghasil kakao, kapas, dan kopi. Bahkan, Venezuela menjadi negara yang sukses dalam bidang agrikultur di antara negara-negara yang dulunya merupakan koloni Spanyol. Sekarang ini, identitasnya sebagai negara penghasil minyak terbesar dan menjadi salah satu negara anggota OPEC. Sesuai dengan konsep self-determination menurut Morgenthau, bahwa rakyat memiliki kebebasan untuk memutuskan siapa yang memerintah dan negara tempat rakyat tersebut tinggal. Kemudian, perjuangan untuk memperoleh identitas sebagai negara yang independen terlihat pada saat Kongres Valencia tahun 1830. Kongres ini memberikan kemerdekaan bagi Venezuela agar terpisah dari Gran Colombia dan Antonio Páez menjadi presiden. Di samping itu, mari kita lihat pandangan dari Gran Colombia. Sistem pemerintahan terpusat atau sentralis akan membantu pemerintahan nasional dalam mengalami kesulitan keuangan. Pada periode 1800-an, Presiden Bolivar sedang berperang melawan pendukung monarki di Peru, sehingga urusan pemerintahan Gran Colombia berada di bawah Jenderal Santander sebagai presiden sementara. Hal ini kemudian bertentangan dengan pandangan liberalis dari wakil Presiden Santander dan tidak mampu memuaskan para pendukung federalis di Venezuela, sehingga visi Bolivar untuk mengadopsi konstitusi Bolivia buatannya di dalam pemerintahan Gran Colombia ini telah gagal. Meskipun begitu, Páez tetap meminta agar Bolivar dapat memediasi masalah ini dan bersepakat untuk mengakui otoritas Bolivar, dan Bolivar bersedia menawarkan amnesti serta membentuk konvensi nasional untuk membuat konstitusi baru. Pada akhirnya, Kongres gagal untuk membentuk konstitusi baru dan Bolivar mengambil alih pemerintahan sebagai seorang diktator dan menjalankan pemerintahan sesuai dengan visinya untuk mencegah gerakan separatisme yang berkuasa baik dari Kolombia, Venezuela, dan Ekuador. Bolivar kemudian memutuskan untuk mundur pada tahun 1830 setelah mencoba berbagai cara untuk mempertahankan negaranya meskipun itu tidak berhasil. Sekarang, mari kita lihat dari sisi nasionalisme. Peran dan visi politik Bolivar yang mengutamakan nasionalisme terlihat dalam menjaga kestabilan negara. Bolivar dengan visi politiknya yang dihasilkan dalam Konstitusi Bolivia tahun 1826 menekankan visi politik yang terletak pada sistem pemerintahan terpusat dengan jabatan presiden yang seumur hidup. Menurutnya, hal tersebut akan memberikan kestabilan politik bagi negara. Selain itu, Bolivar mengerahkan segala cara untuk mencegah gerakan separatisme agar identitas nasional sebagai Gran Colombia tetap ada. Dari penjelasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Gran Colombia yang di dalamnya terdapat keberagaman, namun dilanda banyak sekali permasalahan.
Masalah tersebut mendorong adanya keinginan untuk mengklaim self-determination-nya seperti Venezuela. Hal ini dapat terjadi karena kelompok tersebut ingin memperoleh capaian utama, yaitu kebebasan kolektif, berupa kebebasan suatu kelompok dari kelompok lain dan kebebasan individu untuk bergabung dengan kelompok pilihannya. Namun, di samping itu terdapat juga konsep nasionalisme yang perlu dipertimbangkan untuk menjaga keutuhan identitas nasional. Sehingga, kelompok kami membuat video ini untuk menjelaskan paradoks ABC, self-determination versus nationalism dalam Venezuela versus Grand Colombia.